Shalom, selamat pagi, salam OPAJ, ngobrol pagi sama Yesus. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 mulai. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, waktu kecil, waktu kita bersekolah minggu, seringkali guru-guru kita yang sudah mungkin usianya sekarang sudah lanjut, mungkin juga ada yang sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudara, mereka seringkali mengatakan demikian. Ayo anak-anak, jangan nakal, nanti tidak masuk surga. Ayo anak-anak, kasih persembahan supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan tidak hukum. Ayo anak-anak, ya siapa yang mau masuk surga? Jangan nakal ya. Nah, saudara-saudara, ini ucapan pengajaran entah sadar atau tidak oleh guru-guru sekolah minggu zaman dahulu. Dan mungkin ini berdampak pada zaman sekarang, karena sudah dari kecil didoktrin hal-hal seperti itu. Nakal tidak masuk surga, tidak memberi persembahan tidak masuk surga, ya saudara. Berbuat baik masuk surga, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh masuk surga. Kalau tidak demikian dianggap masuk neraka. Zaman sekarang juga demikian. Orang banyak mengultimatum, banyak memberikan statement, kalau engkau tidak memberikan persembahan, engkau tidak diberkati, engkau tidak sayang Tuhan. Kalau engkau tidak memberikan perpuluhan, maka berkatmu akan ditutup oleh Tuhan. Kalau engkau tidak memberikan perpuluhan, maka engkau, ya, bisnismu akan hancur, pekerjaanmu akan runtuh, diancam begitu saja. Dan kalau memberi baru diberkati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini harus kita sadari, apakah benar demikian? Rasul Paulus ketika dianggap menerima atau mempunyai hidup karena berkat pelayanannya, Rasul Paulus menuliskan ke dalam Jemaat Tesalonika, tidak, jika engkau memberi aku bersyukur, karena aku memang berhak dalam pelayanan. Tapi kalau tidak memberi, Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi jemaat, tidak menjadi beban bagi rekan-rekan kerja. Nah, saudara, diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa untuk menjadi hidup diberkati harus mulai tidak dengan malas. Sebab itulah LAI menulis dalam perikopnya, berdoa dan bekerja, ora et labora. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan sekarang, janganlah, permisi bicara, janganlah kita memberikan penyampaian firman Tuhan seolah-olah suatu ancaman yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau engkau tidak begini, tidak begitu, maka kamu akan begini, akan begitu, saudara-saudara. Hati-hati kita melakukan suatu penyampaian kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan yang benar ialah, orang yang bekerja ialah orang yang layak makan, saudara-saudara. Rasul Paulus tahu, dia mengerti hal itu. Sebab itu, saudara, Rasul Paulus tidak memberikan kesulitan kepada jemaat, tidak membawa beban kesulitan kepada rekan-rekan sekerja atau sepelayanannya. Saudara, sebab itu pada masa-masa sekarang,
maaf bicara, banyak hamba Tuhan mengeluh. Mengapa? Karena karena tidak ada lagi khotbah yang dia terima. Banyak hamba Tuhan mengeluh karena tidak ada lagi persembahan-persembahan atau sedikit persembahan yang disampaikan ke gereja. Untuk itu, hai hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan dengan kami, ayo kita bekerja. Saya senang sekali dengan beberapa rekan yang menafkahi hidupnya bukan hanya dari firman yang disampaikan, bukan dari khotbah, bukan juga dari persembahan, bekerja, menjual sesuatu dengan online dan lain sebagainya. Itu bagus, saya setuju. Tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jangan seolah-olah kalau kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu lalu kita mengingkari iman pelayanan kita. Tidak. Ya, kenapa? Supaya kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita harus berdoa, tapi juga bekerja. Sebab Rasul Paulus mengatakan, orang yang bekerja, dia yang layak makan. Mari saudara, janganlah kita menyampaikan berita yang tidak menyenangkan, tapi kita menyampaikan suatu hal yang baik. Tetapi jika ada saudara kita menyampaikan seperti hal itu, Rasul Paulus mengatakan, ayo kita tetap berbuat baik. Jangan dianggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Supaya kita sama-sama ada dalam jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saya dan kalian semua membutuhkan uang. Tetapi kita harus tahu bagaimana menggunakan uang itu dengan baik dan benar, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita perlukan untuk senang-senang, tapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang menjadi beban hidup kita. Yesus tetap Jehovah Jireh, Yesus tetap Allah yang dahsyat bagi kita semua. Kita sampaikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu ialah menyenangkan hati Tuhan, melebarkan kerajaan surga, menyenangkan Tuhan itu bagaimana supaya kebenaran itu diterima oleh banyak orang sebagai berita keselamatan hanya dalam Kristus Yesus. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, buat kami ada tetap dalam kebenaran, supaya kami tetap melakukan pekerjaan kami dengan benar dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami menyampaikan kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarkan kami tetap berdoa, tetap bekerja dengan kehendak yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati semua yang bekerja di kantor, berkati semua yang bekerja di toko dan lain sebagainya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita, yang susah Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam Kopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati.